kenapa ijazah-ijazah itu banyak yang diamalkan oleh orang, ijazah-ijazah doa, ijazah-ijazah wirid, banyak dilakukan oleh orang. Ya gitu loh. Padahal itulah sesuatu yang sama sekali tidak logis. Dari mana hitungan kok disuruh baca cuma 3 kali? Kenapa harus dibaca sesudah sholat? Kenapa harus dibaca pada tengah malam? Kenapa bacaannya harus sekian? Ini kalau kita menanyakan justru keampuhan daripada doa-doa tersebut itu menjadi luntur. Bagaimana supaya kemudian amalan-amalan wirid kita, entah itu amalan penarik rezeki, entah itu amalan pengasihan, entah itu amalan haibah kewibawaan, entah itu amalan untuk mencerdaskan otak, entah itu amalan spiritual yang berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti dalam torikoh-torikoh itu. Bentuk amalan apapun ketika diberikan oleh seorang guru, itu kita itu langkah yang pertama supaya mujarab, itu ternyata kita itu harus ya ayyuhalladzina amanu, kita itu bersedia untuk beriman, bersedia percaya alias bersedia membodohkan diri, kita masuk dalam sebuah jaringan yang namanya jaringan hipnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya mau membicarakan bahwa kehidupan itu ada model-model di mana bisanya sesuatu itu kemudian menjadi ampuh, sesuatu itu bekerja dengan efektif dengan cara kita itu harus membodohkan diri. Ini setelah saya teliti ternyata ketemunya itu pada model-model amalan wirid yang hubungannya dengan rezeki. Tapi sebetulnya sih bukan dengan rezeki saja ya, tapi semua amalan ya, semua amalan ini bisanya kemudian menjadi ampuh, bisanya kemudian bisa full upgrade. Ini apabila kemudian kita itu membodohkan diri. Masalahnya seperti ini ya. Dalam kehidupan ini, kita itu diciptakan itu ada satu kekuatan, di mana kekuatan tersebut, kalau kemudian ingin menjadi ampuh, kayak gitu, kita itu harus mempercayainya dengan kebodohan kita. Tanpa logika, tanpa bertanya, apalagi mengkritisi. Pokoknya sudah, kamu bodohkan diri kamu. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Lah, yang namanya teknik membodohkan orang itu kan sebetulnya teknik hipnosis. Maka boleh malam hari ini kita itu membicarakan tentang hipnosis uang. Kayak gitu. Wong di satu training saya itu pernah kok. Di satu training saya itu pernah, saya membawa tasbih. Kayak gitu. Saya mengaku bahwa tasbih tersebut sudah saya wiridkan dengan wirid khusus di bawah multazam di Ka'bah. Lah, wirid tersebut sudah saya amalkan, sehingga apa? Tiba-tiba ada tasbih gaib yang datang di depan saya. Saya bilang, ini semuanya saya dapatkan 5. Kayak gitu loh. Yang 4 sudah laku. Ini tinggal 1. Kamu berani berapa coba? Benar, akhirnya dengan angka-angka tertentu, peserta training ini kemudian mau membeli tasbih saya. Lalu kemudian saya jawab, kamu goblok. Padahal cuma saya tipu, kayak gitu loh. Artinya memang itu betul-betul trik, ya. Betul-betul itu hanya trik simulasi yang kemudian saya gunakan untuk memberikan pemahaman kepada peserta training bahwa dalam kehidupan ini ada hal yang bisa bekerja, merubah hidup kita, tetapi dengan cara kita harus bodoh. Dan memang trik itu adalah trik yang membodohi kita. Kita nggak boleh tanya, kita nggak boleh mengkritik, apalagi kemudian kita itu membantah. Ini loh. Maka kemudian saya menyebutnya dengan istilah hipnosis. Kayak gitu. Lah, orang itu dalam kehidupan ini banyak hal yang kemudian bisa bekerja apabila kita itu bodoh, apabila kita cukup percaya saja.
Saya kasih contoh kayak gini. Banyak hal yang bisa bekerja apabila kita itu percaya saja. Kita membodohkan diri, kemudian kita percaya. Contohnya seperti ini. Contohnya, misalkan ya, ada air putih. Kita kemudian sedang mengalami sakit perut. Ini air putih, kita sedang sakit perut. Kemudian apa? Dibawa ke kiai. Oleh kiai cuma dibacakan apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah kita sholat kan juga baca suratan itu kan biasanya. Ini dibacakan kemudian disebulkan. Ternyata kemudian banyak orang yang sembuh. Ini karena apa? Orang yang meminta air putih tersebut percaya sepenuhnya bahwa si kiai itu punya kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dia mampu punya kemampuan untuk menyembuhkan sakit perutnya. Padahal media yang digunakan itu hanyalah air putih. Bodoh kan? Nah, hubungannya apa sih air putih dengan sakit perut? Enggak. Ini. Ada lagi, misalkan dulu itu yang namanya Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, ini Wonosobo, Jawa Tengah. Itu terkenal sebagai pegunungan di mana tempat bersemayamnya para dewa. Makanya disebut sebagai gunung persemayaman para dewa. Itu dipercaya. Makanya di sana itu banyak arkeolog kuno peninggalan Hindu-Buddha. Seperti candi-candi, tempat-tempat pemujaan. Di daerah Dieng itu banyak. Kayak gitu loh. Dan dulu kenapa orang itu kemudian mensucikan Gunung Dieng? Karena mereka percaya itu adalah tempat bersemayamnya para dewa. Orang yang kemudian betul-betul menyembah-nyembah di sana, kayak gitu ya, mereka juga benar-benar mendapatkan berkah, kayak gitu. Tapi sesudah Islam itu masuk ke Indonesia, kayak gitu, akidah bangsa Indonesia, akidah orang Jawa khususnya itu ganti menjadi akidah Islam. Di mana di sana tidak ada lagi doktrin bahwa Gunung Dieng itu adalah tempatnya para dewa. Karena dalam Islam tidak ada penyembahan kepada dewa. Yang terjadi apa? Apa sekarang kemudian ada orang yang memberikan testimoni bahwa saya mendapatkan berkah dari Gunung Dieng? Tidak ada. Ini ya, tidak ada yang kemudian mereka itu memberikan testimoni seperti itu. Ini disebabkan apa? Disebabkan mereka mendapatkan berkah dari Gunung Dieng itu semata-mata hanyalah sebuah kepercayaan. Ini. Karena mereka percaya, kemudian berkahnya itu menjadi ada. Loh, gunung kan ya cuman gunung kan, bodoh banget kan. Mereka percaya saja dengan doktrin itu. Atau mungkin lebih logis kayak gini. Ka'bah dengan Candi Borobudur. Ini dua-duanya sebetulnya adalah dua bentuk arkeolog yang sama. Ka'bah yang merupakan arkeolog kuno, batu arkeolog kuno, juga benda mati. Kemudian yang namanya apa? Candi Borobudur juga arkeolog kuno dan merupakan benda mati. Itu. Lah, Ka'bah ini diisi oleh Ka'bah itu dipercaya sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan ya bagi umat Islam. Karena apa? Umat Islam memang mempercayai itu loh. Mereka itu mempercayai bahwa yang namanya Ka'bah itu adalah Baitullah. Kayak gitu. Lah kemudian Candi Borobudur juga sama. Didirikan oleh umat Buddha dan dikatakan bahwa di sana adalah tempat suci, tempat di mana penuh dengan keberkahan. Yang terjadi apa? Banyak orang, banyak umat Islam yang mempercayai, yang kemudian memberikan testimoni. Sesudah mereka berkunjung ke Ka'bah, hidup mereka itu menjadi berubah. Banyak kan? Pulang haji, rezeki mereka makin meningkat. Pulang umroh, rezeki mereka makin meningkat. Itu banyak loh yang memberikan testimoni seperti itu. Padahal itu hanyalah rumah kuno yang disucikan. Nah sekarang posisinya Candi Borobudur sama, rumah kuno yang disucikan. Nah kita sebagai umat Islam kemudian berdoa di Candi Borobudur yang itu merupakan tempat suci, itu kira-kira doa kita itu ampuh apa enggak? Tidak. Tidak ampuh.
Kenapa? Karena apa? Karena kita tidak punya kepercayaan bahwa Candi Borobudur itu adalah tempat suci. Kita datang ke sana hanya berwisata. Kayak gitu loh. Karena tidak adanya rasa percaya bahwa Candi Borobudur itu adalah tempat suci atau katakanlah rumah tempat untuk berdoa di mana doa kita itu makbul. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki belief, memiliki kepercayaan bahwa Candi Borobudur itu adalah tempat suci. Yaitu siapa? Para biksu tudong dari Thailand. Itu kan? Nah, para biksu tudong dari Thailand, mereka itu betul-betul di sana mereka itu berdoa, melakukan puja-puji syukur, merasakan bahwa di sana magnet spiritualnya begitu gede. Doa mereka diijabah. Sampai kemudian mereka dibela-belain jalan kaki dari Thailand ke Indonesia. Ini ya. Hanya untuk mencari berkah dari batu kuno, batu arkeolog kuno yang disebut dengan nama Candi Borobudur. Dan itu betul-betul mereka rasakan berkahnya karena mereka percaya. Sekarang kebalikannya coba. Kalau para biksu itu disuruh berdoa di Ka'bah, apakah testimoninya sama seperti orang yang naik haji? Enggak bakal sama. Enggak. Kenapa? Karena apa? Mereka tidak mempercayai bahwa Ka'bah itu adalah tempat suci. Mungkin sama seperti kita pergi ke Candi Borobudur. Di sana cuma selfie, kayak gitu loh, cuma foto-foto, sekedar berwisata. Lah, mungkin para biksu-biksu itu pun ketika ke Ka'bah mereka pun hanya melakukan wisata saja. Kayak gitu loh, di sana cuma selfie macam-macam. Ini. Itu artinya ada hal yang bisa bekerja dalam hidup kita apabila itu kemudian kita mempercayai. Kayak gitu loh. Makanya rasa percaya atau kemudian disebut dengan belief ini betul-betul mempengaruhi terhadap kualitas sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Kayak gitu. Makanya proses menghipnosis orang itu sehari-hari terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya kayak gini. Kenapa sih ketika kita itu berobat kepada dokter, dokternya pakai baju putih, kelihatan profesional? Supaya orang percaya begitu menghadap seorang dokter di ruangan khusus, kayak gitu ya. Di sana kemudian si pasien itu sudah terhipnosis dulu. Percaya bahwa si dokter ini mampu menyembuhkan. Kayak gitu. Ini kan namanya proses hipnosis. Sama saja. Seorang trainer atau motivator, ya biasa tampangnya pakai pakai apa namanya jas, kayak gitu kan. Pakai jas kemudian pakai dasi. Ini biasa seperti itu. Supaya apa? Orang percaya, langsung yakin begitu melihat, oh ini orang punya kemampuan sebagai seorang motivator, punya kemampuan sebagai seorang trainer, punya kemampuan sebagai seorang speaker. Ada rasa percaya itu namanya orang yang terhipnosis. Makanya banyak kemudian trainer ketika memasang, termasuk saya, ya, ketika memasang iklan kemudian menggunakan jas, gogoh ya profesional, itu loh. Seorang ulama juga seperti itu. Seorang ulama itu ya mau ceramah saja pakai serban, gede serbannya itu, pakai peci. Nanti ketika salam, Assalamualaikum, kayak gitu kan, bikin fasih banget. Warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu kan. Ini sebetulnya adalah trik bagaimana supaya jamaah itu percaya dengan dirinya bahwa dia adalah seorang ahli agama. Kayak gitu. Salamnya dibikin seperti salamnya Zainuddin MZ. Kayak gitu loh. Serbannya gede, pecinya kemudian apa namanya? Ya, serbannya gede kemudian pecianya juga sekeren mungkin. Ini adalah cara bagaimana supaya orang itu percaya kepada dia. Dengan kemudian mereka itu percaya, ini akhirnya apa? Hikmah yang disampaikan atau ceramah yang disampaikan oleh kiai tersebut masuk ke dalam diri mereka, masuk ke dalam hati nurani para jamaah. Kayak gitu. Dukun. Ya, supaya orang percaya bahwa dia dukun ya. Tahu sendiri kan penampilan dukun pakai baju hitam biasanya kan kayak gitu. Pakai gelang-gelang yang nggak karuan, cincinnya tuh gede-gede di sini. Terus pakai belangkon macam-macam. Supaya orang itu terhipnosis bahwa dia itu orang yang punya kemampuan untuk menyembuhkan secara klinik. Itu loh.
punya kemampuan untuk menyembuhkan secara klinik. Nah, yang seperti ini itu yang kemudian disebut dengan nama hipnosis atau apa? Sesuatu bisa bekerja kepada kita dengan cara kita mempercayainya. Padahal loh, kalau mau logis-logisan, seharusnya ditanyakan. Kalau kita itu mau menggunakan logika, mau menggunakan otak, seharusnya ditanyakan. Kita berobat kepada dokter. Dia kemudian pakai pakai baju dokter. Tanyakan, mana ijazahmu kedokteranmu? Nilainya berapa? Kira-kira kamu punya kapasitas nggak untuk menyembuhkan? Ditanya detail seperti itu seharusnya loh. Seperti orang mau mendaftar kerja aja gitu kan ya. Seharusnya seperti itu. Itu logis baru. Kita baru bisa mempercayai. Nanti sesudah kita menanyakan mana ijazahnya, coba hubungi universitasnya. Betul apa enggak mengeluarkan ijazah dokter kepada orang ini. Ya gitu loh. Itu kalau kita mau logis. Sama saja kita datang berdoa ke Ka'bah. Ya gitu loh. Kalau kita itu mau menggunakan cara yang logis, loh, batu yang kuno-kuno di sini juga banyak kan. Kayak gitu ya. Ada batu-batu gendruwo macam-macam. Banyak banget di sini batu-batu kuno itu loh. Kenapa kita harus datang ke Ka'bah? Jauh datang dari sini ke Ka'bah. Ini kan sebenarnya tidak logis, tapi kita percaya kok. Persoalannya di sana. Kayak gitu. Yang namanya Gunung Semeru juga sama dulu seperti Gunung Dieng. Di sana itu kemudian tempat bersemayamnya dewa. Kayak gitu loh. Karena konon Gunung Semeru itu adalah pecahan dari Gunung Mahameru yang ada di India. Tapi Gunung Mahameru itu sendiri adalah gunung mitos, kayak gitu kan. Yang ada di India, pecah kemudian ada di Gunung Semeru di Jawa Timur. Dulu tempat suci, tempat pemujaan. Tapi begitu masyarakat Jawa kemudian berganti Islam, ya tidak ada orang yang memuja ke Gunung Semeru. Tidak ada yang percaya bahwa Gunung Semeru itu mengeluarkan berkah. Nah, inilah. Jadi ada sesuatu yang bisa bekerja mengubah diri kita kalau kita itu kemudian mempercayainya dengan bodoh. Ini yang kemudian disebut dengan nama teknik hipnosis. Lah, sekarang berarti yang namanya bodoh itu bagian daripada kebutuhan kita untuk bisa sukses. Karena apa? Dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kita itu tidak boleh menanyakan. Kalau kita menanyakan justru kita menemukan kekonyolan. Banyak banget loh. Hal-hal yang kita itu tidak boleh menanyakan. Kayak gitu. Kok percaya-percayanya, kayak gitu kan? Kita kok kemudian percaya-percayanya bahwa yang namanya iPhone itu punya kualitas. Karena apa? iPhone sudah memiliki brand yang menghipnosis orang sehingga dia bodoh. Padahal handphone produk dari Vivo juga banyak yang bisa bersaing standar dengan iPhone. Tapi kok berburunya ke iPhone terus? Karena terhipnosis. Itu loh. Dia dibodohi saja itu kan. Kayak gitu. Kenapa bisa percaya-percayanya bahwa tas Louis Vuitton itu adalah tas yang punya nilai tawar yang tinggi, punya nilai harga yang tinggi, punya branded yang kuat, kayak gitu loh. Sampai harganya ratusan juta, tetap mereka beli. Itu dikarenakan apa? Mereka percaya pada Louis Vuitton, kayak gitu. Padahal ya kita gunakan ya sama saja. Artinya apa? Usianya ya sama. Kalau tas ya usia 3 tahun ya sudah mulai lusuh. Kayak gitu loh. Kenapa diburu? Karena terhipnosis dengan bodoh. Itu loh. Ya. Terhipnosis dengan bodoh. Seorang guru pasti dia itu akan tampil profesional. Menggunakan name tag di sini. Ya. Di dada menggunakan name tag. Kemudian berpakaian dinas. Pakai sepatu. Supaya siswa percaya dia guru pintar. Kayak gitu loh. Seorang ustadz, ya kemudian dia pakai sarung, pakai peci. Ini adalah trik-trik kita itu bodoh. Tapi apa? Supaya kita itu percaya. Kayak gitu. Maka mudah kok untuk melakukan trik hipnosis kepada orang. Kalau kita mau membodohi orang itu mudah banget kok. Mudah sekali.
Ya seperti tadi itu, saya menggunakan tasbih untuk simulasi. Saya katakan ini ketika saya umroh, saya berdoa di multazam, baca wirid di multazam. Kemudian apa? Tasbihnya keluar sendiri. Mungkin malaikat yang bawa. Terus apa? Orangnya, pesertanya saya suruh beli, dia mau. Kayak gitu. Ini kan pembodohan. Itu trik itu mudah digunakan sebetulnya kok. Makanya kemudian ada kasus kuburan palsu. Ini kuburannya wali ini kuburannya wali ini. Loh, di dalamnya nggak ada siapa-siapa. Ini loh. Itu namanya sesuatu yang bekerja melalui sistem kepercayaan dan orang yang mendengarnya bisa bodoh luar biasa. Bahkan itu kemarin kan beberapa hari di TikTok lagi rame kan. Lagi rame orang-orang yang katanya ingin naik haji ke Mekah melalui sebuah gua. Ya kan? Berdesak-desakan, ada yang nggak bisa keluar, macam-macam. Ini karena sistem hipnosis yang kerja di situ. Tapi kalau yang kayak gitu kan, percaya dengan kuburan palsu. Kayak gitu kan, percaya dengan gua yang bisa tembus ke Mekah misalkan ya, bisa haji ke sana dengan lewat gua. Nah, ini kan sudah bodohnya itu sudah kebangetan. Kayak gitu. Bodohnya ini ya sudah kebangetan lah. Karena apa? Ya memang betul, sistem hipnosis itu sebetulnya memang sistem pembodohan. Ada manfaatnya juga. Karena semua yang namanya sistem pembodohan, sistem hipnosis itu memang sistem alam semesta. Kita mau menggunakan logika, kita percaya dengan logika kita. Berarti apa? Kita sudah terhipnosis dengan logika kita sendiri. Kan sama, orang mengeluarkan logika, das ini tidak masuk akal, ini. Nah, kita percaya. Sehingga kita tidak percaya dengan hal-hal yang bodoh. Tapi kan kenyataannya kita justru percaya dengan logika kita sendiri. Artinya kita punya belief, punya kepercayaan bahwa logika kita itu jauh lebih hebat daripada barang lain. Nah, ini berarti apa? Berarti manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya sistem hipnosis. Ini loh. Nah, sistem hipnosis itu memang bekerja sangat akurat kok. Ya, bekerja sangat akurat mempengaruhi hidup kita. Lah iya kan, yang namanya palang salib bagi seorang muslim itu kan cuma sama seperti pagar rumah kan, ya cuma palangan kayu kayak gini atau palangan besi kan. Iya. Tapi bagi seorang Nasrani, seorang Kristen, yang namanya palangan salib itu adalah sesuatu yang suci yang bisa mengeluarkan keberkahan hidup. Ini juga yang namanya sistem hipnosis, kayak gitu. Mungkin bagi orang non-muslim yang bukan beragama Islam melihat tulisan Allah, kayak gitu kan, pakai tulisan Arab Allah, itu seperti melihat ukiran biasa. Tapi bagi seorang muslim yang terjadi ketika kemudian kita itu melihat tulisan Allah, itu dianggap sebagai lafdzul jalalah, sebagai lafal yang agung. Nah, gini. Itu juga merupakan bentuk-bentuk hipnosis yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Tapi memang sistem hipnosis pembodohan seperti itu memang mempengaruhi dan bisa menjadikan kehidupan kita berubah. Asalkan kita tetap konsisten bodohnya. Kayak gitu. Makanya sering orang itu menanyakan, minta-minta ijazah, zikir penarik rezeki kepada seorang guru, kepada seorang ulama. Kayak gitu. Atau mungkin minta zikir ilmu kesaktian kepada seorang pendekar. Lah kemudian apa? Dikasih ijazah namanya kan. Dikasih ijazah. Ini biar kamu itu rezekinya lancar. Bacaannya ini dibaca 313 kali. Membacanya harus habis subuh secara konsisten. Terus betul diamalkan. Begitu diamalkan, iya banyak yang memberikan testimoni kehidupannya kemudian berubah. Seharusnya kalau orangnya itu tidak bodoh, itu harusnya menanyakan loh, kenapa sih 313 kali kok nggak 1000 aja? Alasannya apa? Nggak ada alasan loh. Kayak gitu. Kenapa kemudian harus pada subuh? Harus selesai sholat subuh? Kenapa nggak tengah malam saja?
Seharusnya kalau dia itu pakai logika, tidak bodoh, itu seharusnya dia menanyakan. Namun di sini, kalau kemudian menanyakan, itu berarti dia itu sudah tidak percaya. Kalau sudah tidak percaya, sama seperti kita datang kepada dokter, tapi kita tidak percaya bahwa si dokter itu punya kemampuan untuk menyembuhkan. Itu loh. Makanya kita perlu bodoh ketika kita itu melakukan amalan-amalan seperti amalan-amalan penarik rezeki itu. Atau mungkin amalan-amalan mahabbah, atau mungkin amalan-amalan kesaktian atau apa. Di situ memang kita harus bodoh. Kita juga nggak tahu kenapa yang mencetuskan bacaan 313 kali ba'da subuh, sesudah subuh itu dari mana inspirasinya. Kita juga nggak tahu sumber-sumbernya dari mana. Kayak gitu loh. Makanya sistem kepercayaan itu sebetulnya kita itu mempercayai dengan ketulusan bodohnya kita. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita itu bertanya, malah kemudian tidak ampuh. Tidak full upgrade-nya itu tidak ampuh. Kayak gitu loh. Dan ayat Al-Quran juga menyatakan seperti itu. Orang itu, kan dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ulkurullaha zikron katsiro, misalkan. Ayat-ayat yang serupa itu banyak banget. Hei orang-orang yang beriman. Beriman itu amanu artinya hei orang-orang yang percaya. Yang berarti hei orang-orang yang terhipnosis. Ini loh. Kemudian sesudah percaya, ya sudah percaya, baru disuruh uzkurullah, baru disuruh zikir kepada Allah, kayak gitu. Nah ini kan di sini lucu kan? Lucunya apa? Kalau kamu mau zikir kepada Allah, kamu harus percaya dulu. Artinya kamu itu harus terhipnosis lebih dulu. Disuruh supaya membaca 313 kali, jangan menanyakan, apalagi mengkritisi. Kayak gitu ya. Apalagi kemudian membantah. Kalau sudah membantah, itu namanya sudah tidak amanu, sudah tidak percaya, sudah tidak terhipnosis. Dan ini apa? Nggak berfungsi apa-apa. Zikir yang dia lakukan, akhirnya kalau dia menanyakan, itu sudah tidak berfungsi apa-apa. Kayak gitu. Maka ini bukan hal yang logis, dan sama sekali tidak logis. Kenapa ijazah-ijazah itu banyak yang diamalkan oleh orang, ijazah-ijazah doa, ijazah-ijazah wirid, banyak dilakukan oleh orang. Ya gitu loh. Padahal itulah sesuatu yang sama sekali tidak logis. Dari mana hitungan kok disuruh baca cuma 3 kali? Kenapa harus dibaca sesudah sholat? Kenapa harus dibaca pada tengah malam? Kenapa bacaannya harus sekian? Ini kalau kita menanyakan justru keampuhan daripada doa-doa tersebut itu menjadi luntur. Kenapa menjadi luntur? Karena kita sudah tidak amanu, sudah tidak percaya, sudah tidak terhipnosis lagi. Di sini titik persoalannya, kayak gitu. Maka memang pembodohan melalui jalur hipnosis ini sebetulnya memberdayakan. Makanya ya cerdas, tapi ada tempatnya. Ada kalanya kita itu tidak perlu menanyakan, dan malah kalau menanyakan itu menjadi sebuah pantangan. Ini loh. Menjadi pantangan yang menjadikan kita malah kemudian tidak mampu mengubah diri. Ini. Dan biasanya model seperti ini itu disebut dengan nama ijazah doa. Ini saya dapat ijazah ini dari guru ini. Guru ini mendapatkan ijazah dari guru ini dapat dari ini. Ya memang sih amanu itu kalau kemudian kebablasan bodohnya ya kelihatan banget orang dibodohi memang. Kelihatan banget. Loh, budaya India itu kan seperti itu. Masyarakat India itu sibuk sekali dengan kepercayaan-kepercayaan. Apa saja itu dianggap ajaib. Kalau terlihat ajaib, ya langsung mereka itu langsung percaya. Itu masyarakat India, belief-nya itu kuat banget. Sampai tempat mereka, rumah-rumah mereka kumuh, mereka itu nggak bisa memikirkan karena saking hanya percaya dengan ya, percaya dengan doktrin-doktrin, percaya dengan kepercayaan-kepercayaan mereka. Kayak gitu. Ada kemudian ada motor tabrakan. Kemudian motor tersebut itu disita oleh polisi kan. Ternyata dari kantor polisi
motornya balik sendiri. Bahkan baliknya itu kan bisa saja kemudian ya entah bagaimana. Loh, dikira ini adalah motor ajaib. Kayak gitu loh. Akhirnya apa? Dibuat kuil. Akhirnya orang-orang datang menyembah kepada motor. Padahal motor tersebut adalah motor bekas kecelakaan. Tapi karena mereka percaya, mungkin mereka sangat percaya bahwa itu mengeluarkan berkah. Kayak gitu. Sapi, ya, sapi juga dalam agama Hindu di India percaya sekali bahwa yang namanya sapi itu adalah hewan kendaraannya Dewa Wisnu, sehingga disucikan. Tapi umat Islam tidak ada doktrin bahwa sapi itu adalah hewan suci. Yang terjadi apa? Orang India menyembah-nyembah sapi, orang Muslim malah kemudian menyembelih sapi. Karena umat Islam itu ya sudah. Umat Islam kalau ingin takorub kepada Allah harus melakukan kurban. Di antara hewan yang layak dikurbankan itu adalah sapi. Dalam Islam disebut sebagai hewan yang layak dikurbankan. Dalam Hindu disebut sebagai hewan suci yang tidak boleh disentuh sama sekali. Ini yang namanya kepercayaan seperti itu. Kayak gitu loh. Orang Hindu itu kemarin kan viral juga itu kan. Viral di media sosial. Orang-orang India itu ada air yang kemudian menetes dari kakinya patung Yesus, kayak gitu. Wah, mereka berebut mengambil air berkah, kayak gitu loh. Ternyata kemudian apa? Setelah diteliti, ternyata itu adalah air bocoran dari spiteng. Nah, ini namanya orang yang amanu, orang yang percaya, tapi kebablasan ya gitu loh. Bodohnya itu kebablasan ya gitu loh. Tapi kadangkala ya memang ada yang kebablasan. Tetapi kalau kita itu masih menyeimbangkan dengan rasio kita, disitulah banyak sekali hal-hal yang bisa bekerja efektif apabila kita itu hanya percaya cukup dengan membodohkan diri. Makanya kalau kita itu diberi ijazah doa oleh seorang guru, kayak gitu loh. Kita diberi ijazah doa oleh seorang guru, kita kemudian diberi amalan oleh seorang guru. Nggak perlu menanyakan, ini amalan dari mana ya? Ini artinya apa ya? Ini kok harokatnya begini ya? Ini kok harus dibaca sekian kali ya? Ini kok harus dibaca habis? Nggak perlu menanyakan apa-apa. Karena kalau menanyakan justru kerepotan sendiri. Seperti kisahnya kaum Bani Israel, ketika Allah itu menurunkan supaya orang itu menyembelih sapi betina. Ini dalam surat Al-Baqarah itu. Bisa disimak di Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 73. 67 sampai 73 itu kisah penyembelihan sapi betina. Kemudian menjadi nama surat dalam Al-Quran disebut nama surat Al-Baqarah. Loh, Nabi Musa itu menyuruh kaum Bani Israel itu supaya menyembelih sapi betina karena pada waktu itu ada sebuah masalah yang harus diselesaikan. Kayak gitu loh. Lah, kaum Bani Israel ini sebetulnya cukup percaya saja. Oh iya, untuk menyelesaikan masalah kami, maka kami cukup menyembelih sapi betina. Sudah selesai, tinggal percaya saja, nggak usah menanyakan. Ternyata kaum Bani Israel itu menanyakan. Sapi betina seperti apa ya yang harus disembelih sih? Karakternya seperti apa? Kayak gitu. Kemudian dijawab oleh Allah, la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Kayak gitu loh. Sapinya tua tidak. Kayak gitu. Muda juga tidak. Awanum baina dzalik. Kemudian tengah-tengah di antara keduanya. Rumit kan jadinya? Sapinya tua tidak, muda juga tidak, tapi yang usia tengah-tengah. Masih tanya lagi. Sapi betina tanyakan, sapi betina bagaimana? Sudah dijawab, yang tidak tua, tidak muda. Masih tanya lagi. Loh, tidak tua, tidak muda, yang bagaimana itu ya? Jawab lagi sama Allah melalui Nabi Musa. Sofra'un faqi'un launuha tusirun nadhirin. Sapi yang warnanya kuning. Kemudian warnanya itu betul-betul bisa menarik orang yang melihat pandangan mata. Kayak gitu loh. Nah, akhirnya apa? Dipersulit oleh Allah dengan jawabannya begitu jelimet.
Karena sebetulnya apa? Itu menyembelih sapi betina hanyalah persoalan kepercayaan atau persoalan amanu. Andai kata begitu disuruh, sudah, kamu menyembelih sapi betina, nurut saja, kayak gitu loh. Iya, langsung sembelih, nggak usah tanya, nggak serumit itu. Yang penting sapinya sapi betina. Hanya saja menanyakan, kayak gitu ya. Akhirnya ditunjukkan yang lebih rumit, tidak tua, tidak muda, kemudian berwarna kuning, kemudian yang menarik ketika dipandang mata. Ya jadinya semakin rumit ini. Nah, ini berarti memang bagaimana supaya kemudian amalan-amalan wirid kita, entah itu amalan penarik rezeki, entah itu amalan pengasihan, entah itu amalan haibah kewibawaan, entah itu amalan untuk mencerdaskan otak, entah itu amalan spiritual yang berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti dalam torikoh-torikoh itu, entah itu amalan sebagai bentuk kesaktian, ya, amalan-amalan kesaktian, orang Jawa bilang kejadugan, ya gitu kan. Bentuk amalan apapun ketika diberikan oleh seorang guru, itu kita itu langkah yang pertama supaya mujarab, itu ternyata kita itu harus ya ayyuhalladzina amanu, kita itu bersedia untuk beriman, bersedia percaya alias bersedia membodohkan diri, kita masuk dalam sebuah jaringan yang namanya jaringan hipnosis. Kayak gitu loh. Maka kalau kita itu pingin amalan rezeki kita itu ampuh, sudah, jangan pernah menanyakan apa-apa lagi. Nggak usah tanya, kenapa 1000 kali bacanya? Kenapa 313 kali bacanya? Kenapa kemudian dibaca harus 5000 kali? Macam-macam. Tidak usah ditanyakan, karena itu adalah persoalan di mana amalan-amalan tersebut bisa bekerja kepada kita apabila kita itu mempercayainya. Cuman ya, kita harus sedikit tahu, ya, kita harus sedikit waspada. Karena segala hal itu banyak kebablasannya. Disuruh ngegas, ya ngegasnya kebanteran biasa. Disuruh ngeremnya kekencengan itu juga biasa. Disuruh belanja terlalu boros. Disuruh irit banget. Manusia biasa berlebihan seperti itu. Makanya kadang ada sistem belief seperti itu yang sebetulnya itu adalah kebutuhan kita. Sebetulnya itu adalah kebutuhan kita, ada sistem pembodohan melalui jalur hipnosis seperti itu. Yang sebenarnya itu adalah cara kita itu hidup untuk lebih berdaya, tetapi kadangkala bodohnya kita juga kebablasan. Kayak gitu. Lah yang kebablasannya bagaimana? Ya itu contohnya lah ya. Contohnya ada orang katanya bisa menggandakan uang, percaya. Kayak gitu kan? Katanya ada gua, kemudian bisa tembus ke Mekah, kita bisa naik haji lewat gua tersebut. Kita percaya. Katanya ada uang Soekarno, kita percaya. Kayak gitu. Kan lucu itu. Sering itu. Ya, sering ada orang-orang yang kemudian terperdaya dengan yang namanya uang Soekarno. Kayak gitu. Uang Soekarno. Oh, katanya Soekarno meninggal dunia, meninggalkan harta di Swiss, di Bank Swiss. Ini bisa kita cairkan. Nah, yang seperti ini orang yang bodohnya itu sudah berlebihan. Kayak gitu loh. Betul, kita bekerja, kita hidup, ada hal-hal yang bisa mengubah kita dengan cara kita bodoh, dengan cara kita percaya. Ini yang kemudian disebut dengan nama sistem amanu, atau sistem beriman, atau sistem percaya alias sistem hipnosis. Kita percaya saja dengan hal-hal yang baik, apa yang diajarkan. Tidak semuanya harus logika. Kayak gitu, ya. Tidak semuanya harus pakai logika. Karena sekalipun kita itu kemudian membantah dengan logika, itu artinya kita percaya dengan logika kita sendiri. Jadi, kemanapun ada hal-hal bodoh yang harus kita lakukan. Dan bodoh itu bagian dari hal yang memberdayakan diri.